Kemudian dalam pengelolaan oleh negara bukan swasta, negara harus mengelola energi secara langsung, bukan menyerahkannya kepada perusahaan asing ataupun swasta. Khilafah akan membangun industri energi sendiri sehingga tidak perlu melakukan impor ataupun pengelolaan sebagian bahan mentah di luar negeri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah hari ini kita akan bahas terkait dengan kebijakan khilafah dalam bidang energi. Yang pertama yang akan kita bahas terkait dengan fakta pengelolaan energi oleh sistem kapitalisme di Indonesia hari ini. Sistem kapitalisme yang diterapkan di Indonesia menyebabkan pengelolaan energi ini lebih menguntungkan korporasi daripada rakyat. Berikut beberapa faktanya. Yang pertama, itu ada dominasi perusahaan asing dan swasta. Banyak sumber energi seperti minyak, gas, batu bara dikuasai oleh perusahaan asing. Contoh, Freeport Amerika Serikat ketika dulu menguasai tambang emas dan tambang di Papua, Blok Rokan atau migas pernah dikuasai Chevron sebelum diambil alih oleh Pertamina. Kemudian swastanisasi dan privatisasi energi. PLN yang seharusnya menjadi penyedia listrik justru banyak bermitra dengan perusahaan swasta untuk memenuhi kebutuhan energi nasional. Privatisasi ini menyebabkan harga listrik lebih mahal karena menggunakan sistem mekanisme pasar. Kemudian ketergantungan pada impor BBM dan gas. Hal ini menyebabkan Indonesia meski kaya akan sumber daya alam terutama minyak, namun Indonesia masih mengimpor BBM dalam jumlah besar karena kilang domestik kurang berkembang. Contoh, Indonesia mengimpor minyak mentah dari Arab Saudi dan Amerika Serikat, meski memiliki cadangan energi yang melimpah. Kemudian harga energi ditentukan oleh mekanisme pasar. Harga BBM, gas, dan listrik sering naik dan itu mengikuti harga global, bukan ditentukan untuk kesejahteraan rakyat. Contoh, harga BBM bersubsidi naik beberapa kali dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini berdampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok. Kemudian kita akan membahas tentang dampak dan bahaya pengelolaan energi dengan sistem kapitalisme. Yang pertama, harga energi lebih mahal dan tidak stabil karena harga energi bergantung pada pasar global. Rakyat sering mengalami lonjakan harga BBM, gas, dan listrik, kemudian kesejahteraan rakyat juga terancam ketika harga energi naik, biaya transportasi dan produksi juga ikut naik, menyebabkan harga kebutuhan pokok masyarakat semakin mahal. Kemudian ketergantungan pada asing. Indonesia harus mengimpor BBM dan gas dari luar negeri karena kilang dalam negeri tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional. Kemudian pembangunan tidak merata. Yang bisa kita lihat banyak daerah-daerah terpencil yang tidak mendapatkan akses listrik dan BBM karena kebijakan kapitalisme lebih berorientasi pada keuntungan, bukan pelayanan rakyat. Contoh Papua dan beberapa daerah di Kalimantan ini masih tergolong rendah dalam pemanfaatan energi karena tadi dibandingkan Jawa yang lebih menguntungkan. Kemudian terkait dengan kerusakan lingkungan, di sini juga kita bisa lihat kapitalisme mendorong eksploitasi yang tiada habisnya. Selama ada profit, sumber keuntungan akan dicari secara besar-besaran tanpa mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan. Contoh misalkan kebakaran hutan akibat pembukaan lahan sawit dan pertambangan ilegal yang merusak ekosistem lingkungan. Kemudian kita akan membahas juga terkait dengan kebijakan energi di masa khilafah. Islam memiliki ekonomi yang berbeda dengan kapitalisme. Dalam sistem khilafah, energi dianggap sebagai kepemilikan umum yang harus dikelola oleh negara untuk kepentingan rakyat, bukan untuk keuntungan swasta atau asing. Kemudian kita juga di sini akan membahas terkait dengan energi sebagai kepemilikan umum. Sumber daya energi minyak, gas, dan batu bara tidak boleh dimiliki oleh individu ataupun swasta.
Dari Rasulullah SAW bersabda yang artinya kaum mukminin berserikat dalam 3 hal, air, padang rumput, dan api ataupun energi. Hadis riwayat Abu Daud. Artinya energi harus dikelola oleh negara dan hasilnya dikembalikan kepada masyarakat. Kemudian dalam pengelolaan oleh negara bukan swasta, negara harus mengelola energi secara langsung, bukan menyerahkannya kepada perusahaan asing ataupun swasta. Maka dari itu negara ini tugasnya adalah melakukan riayah ataupun pengurusan masyarakat. Jadi ketika masyarakat membutuhkan, ini negara hadir sebagai penyedia, bukan pengusaha gitu. Jadi tidak mengusahakan, tidak memprofitkan, tapi negara lebih kepada penyedia. Jadi sumber daya alam yang milik masyarakat ini dikelola oleh negara gitu ya, dan untuk didistribusikan gitu ya. Dengan contoh di sini bahwa negara ini pada masa Khalifah Umar bin Khattab, tanah dan tambang dikelola langsung oleh negara dan hasilnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat gitu. Bahkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab itu tanah itu yang terlantar, yang tidak digunakan, bahkan hanya dijadikan objek investasi oleh segelintir orang kaya. Jika pada masa 3 tahun itu tidak dilakukan produktivitas tanah tersebut, bisa diambil alih dan kemudian didistribusikan kepada yang membutuhkan. Atau misalkan kita lihat lagi contoh di Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ketika mendistribusikan barang-barang tambang itu untuk kepentingan rakyat, bukan untuk elit penguasa gitu. Yang kemudian kita akan membahas juga terkait dengan harga energi tidak bergantung pada pasar global. Ini menjadi salah kaprah di antara paham penjalanan terkait dengan politik energi hari ini, bahwa harga energi itu bergantung pada pasar global. Padahal dalam Islam harga energi tidak ditentukan oleh mekanisme pasar, tetapi oleh negara agar tetap terjangkau oleh rakyat. Artinya negara hanya melakukan biaya produksi yang seefisien mungkin, dan itu tidak menjadi beban bagi masyarakat gitu. Jadi karena itu semuanya memang menjadi kewajiban negara. Dan kita memiliki contoh bahwa ketika negara untuk mendistribusikan energi seperti ini pada masa kekhalifahan di Abbasiyah, negara memastikan harga bahan bakar dan kebutuhan pokok tetap stabil dengan pengelolaan langsung oleh Baitul Mal. Jadi dalam Islam ada Baitul Mal untuk menjamin setiap produksi dari energi ini bisa dengan optimal diberdayakan dan distribusikan kepada masyarakat. Kemudian investasi pada infrastruktur energi sendiri, khilafah akan membangun kilang minyak dan industri energi sendiri agar tidak bergantung pada asing. Ini menjadi politik energi yang mewujudkan terkait dengan kedaulatan. Jadi pada hari ini hampir di seluruh negara membutuhkan banyak sumber energi, dan tentu pada masa khilafah Islam hal ini menjadi salah satu prioritas yang akan dibangun, bahwa negara akan mampu mengelola aset kepemilikan umum ini untuk dikembalikan lagi kepada kesejahteraan masyarakat. Contohnya di sini Kesultanan Utsmaniyah membangun industri sendiri untuk memproduksi bahan bakar dan senjata agar tidak bergantung pada Eropa pada masa itu. Karena kita tahu negara Utsmani pada hari itu menjadi negara adidaya di Eropa, karena memang menjamin kemandirian terkait dengan energi di negerinya. Kemudian terkait dengan distribusi negara secara adil, ini juga akan jadi concern ataupun fokus utama daripada sistem ekonomi Islam, bahwa negara memastikan energi tersedia untuk semua rakyat termasuk di daerah terpencil. Maka semua sumber daya ini akan dikerahkan untuk memenuhi hal tersebut, yaitu adalah distribusi ekonomi yang tidak kita dapati dalam sistem ekonomi kapitalis hari ini, di mana keuntungan adalah sumber poin dan profit itu adalah ruh dari setiap aktivitas ekonomi. Nah, contohnya dalam distribusi energi secara adil menurut Islam, pada masa Khalifah Umar bin Khattab, sistem distribusi air diperbaiki agar bisa menjangkau seluruh wilayah kekhalifahan. Jadi tidak hanya di masyarakat perkotaan yang memang memiliki banyak penduduk, tapi juga di kawasan-kawasan terpencil seperti itu. Kemudian setelah membicarakan distribusi, kita juga akan membahas terkait dengan penggunaan energi berkelanjutan. Bahwa Islam mewajibkan negara menjaga lingkungan dan tidak mengeksploitasi energi secara berlebihan. Hal ini sebagai fungsi kita manusia, yaitu adalah pengelola di muka bumi, dan setiap aktivitas yang kita lakukan
ini akan dimintai pertanggungjawaban, termasuk juga terkait dengan aspek lingkungan. Kita akan melihat contoh pada Khalifah Utsman bin Affan menerapkan kebijakan konservasi sumber daya alam agar tetap lestari bagi generasi mendatang. Hal ini menjadi di konsep modern sebagai sustainability concept yang sebenarnya sudah jauh pada masa sistem ekonomi Islam diberlakukan, ini sudah dijalankan. Kemudian terkait dengan dampak kebijakan energi ketika dikelola dengan sistem ekonomi Islam ialah jika energi dikelola dengan sistem Islam, dampaknya akan sangat positif bagi rakyat dan negara. Karena fokus intinya adalah distribusi kekayaan, bukan pengambilan keuntungan untuk swasta ataupun swasta asing. Yang pertama itu adalah harga energi stabil dan terjangkau. Karena negara mengelola langsung harga BBM, gas, listrik tidak akan naik turun seperti dalam sistem kapitalisme yang menggunakan mekanisme pasar. Mekanisme pasar artinya ini sangat fluktuatif dan tidak menjamin kestabilan perekonomian masyarakat. Contoh pada masa kekhalifahan, barang kebutuhan pokok dijaga agar tetap stabil dengan mekanisme pasar yang adil. Kemudian rakyat mendapatkan akses energi dengan mudah. Ini tidak akan dipersulit seperti pada masa hari ini, begitu sulit dengan berbagai berkas, dokumen, dan juga mungkin kecurangan yang didapati gitu. Namun dalam Islam negara memastikan energi terdistribusi secara adil ke seluruh wilayah. Tidak ada ketimpangan dan semua daerah terpencil baik itu perkotaan, pedesaan itu dapat dijangkau dan dapat terdistribusi dengan adil. Kemudian kemandirian dan energi tidak bergantung pada asing. Sistem ekonomi Islam menjamin bahwa khilafah akan membangun industri energi sendiri sehingga tidak perlu melakukan impor ataupun pengelolaan sebagian bahan mentah di luar negeri. Negara bisa menjamin itu semua sendiri dan akan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat karena masyarakat akan mudah untuk mendapatkannya. Kemudian keuntungan dari energi digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Jadi tidak ada negara berjualan dengan masyarakat dalam pengolahan energi ini, apalagi kepemilikan barang umum. Ini semuanya akan didistribusikan lagi, dikembalikan lagi kepada kesejahteraan rakyat. Hasil pengolahan energi masuk ke dalam Baitul Mal dan akan digunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur untuk mendukung kehidupan masyarakat. Contoh pada masa Umar bin Abdul Aziz, hasil tambang didistribusikan untuk membantu rakyat miskin dan membangun sarana umum. Bagi yang belum pernah memiliki daerah-daerah terpencil, itu akan terdistribusi secara adil. Kemudian lingkungan juga tetap terjaga. Hal ini berbeda dengan sistem kapitalis hari ini yang melihat aspek lingkungan ini sebagai beban. Jadi bukan sebagai tanggung jawab ataupun bagian yang terintegrasi dalam aktivitas energi. Jadi kalau dalam Islam, negara memastikan eksploitasi energi berjalan dengan sistem kelanjutan dan ramah lingkungan, tentu saja. Kemudian terkait dengan poin-poin tadi, semuanya yang telah kita bahas, di sini kita memiliki poin-poin untuk disimpulkan. Yang pertama terkait dengan kebijakan khilafah dalam energi ini adalah sistem kapitalisme menyebabkan energi dikuasai oleh swasta dan asing. Sehingga rakyat harus membayar mahal untuk kebutuhan dasar seperti BBM dan listrik. Poin kedua, bahwa Islam menetapkan bahwa energi adalah kepemilikan umum. Sehingga harus dikelola oleh negara untuk kepentingan rakyat, bukan untuk keuntungan perusahaan. Yang ketiga, dalam poin kita ini bahwa khilafah akan memastikan semua aset energi ini dikelola dengan adil, harga stabil dan rakyat mendapatkan manfaat penuh, bukan untuk oligarki ataupun perusahaan swasta. Semuanya terdistribusi untuk masyarakat. Yang keempat, bahwa dengan sistem ekonomi Islam dalam bidang energi ini tidak perlu impor BBM ataupun mengelola sebagian bahan mentah BBM di luar negeri. Dan semuanya ini hasilnya bisa langsung didistribusikan langsung di masyarakat dan dijalankan secara mandiri oleh khilafah. Berikut adalah 4 poinnya yang sudah kita simpulkan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.